Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Imadi Setres Marujaya dengan NIM 240101100013. Dan ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman 2, yaitu untuk UAS Project, membuat video menjelaskan materi Flutter. Jadi yang akan saya jelaskan adalah materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 mata kuliah pemrograman 2, teori. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi di sini materi yang pertama atau materi pertemuan 9 kita akan membahas dua hal, yaitu custom text dan image picker. Nah, di sini kita pasti sering ingin mengubah teks kita tuh sesuai keinginan kita gayanya, seperti menambahkan ketebalan atau menambahkan ukurannya, mengganti warnanya atau mengubah warnanya. Nah, itu untuk mengatur gaya teks atau mengatur mengkustomisasi teks yang kita inginkan. Itu di Flutter kita menggunakan custom text ini. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, custom text itu mengatur gaya teks di Flutter menggunakan widget text dengan properti seperti font size, font weight, color, dan font style. Selanjutnya di sini ada image picker. Nah, kita pasti sering menggunakan aplikasi di Android dan ingin mengupload sebuah foto, ingin mengupload sebuah gambar ke suatu aplikasi. Nah, aplikasi tersebut itu pasti menggunakan suatu program yang namanya image picker. Nah, untuk di Flutter sendiri, image picker dijelaskan sebagai plugin untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera. Dan di Flutter itu untuk memasukkan program image picker ini, kita memerlukan dependensi image picker dan penggunaan widget untuk memilih dan menampilkan gambar. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, kita akan membahas custom text terlebih dahulu. Saya akan perlihatkan contoh kodenya dan hasil running dari kode tersebut. Oke, saya sudah di VS Code untuk custom text. Nah, di sini pada custom text seperti biasa, dia tidak memiliki dependensi tambahan. Kita menggunakan material Dart seperti biasanya. Kemudian di sini ada main function kita untuk menjalankan aplikasi kita. Kemudian ada class untuk class my app. Nah, selanjutnya di sini seperti biasa override widget build. Nah, kemudian pada body kita tambahkan center, kemudian child. Di sini dimulainya kode dari custom text. Nah, pertama kita buat widget text terlebih dahulu. Widget text kemudian dengan inputan apa yang ingin kita tuliskan. Contohnya di sini saya menulis Flutter custom text, yang dimana ini akan saya styling. Nah, untuk menstylingnya kita tambahkan property style. Di dalam property style kita tambahkan widget text style. Untuk text style ini isinya ada beberapa hal seperti font size untuk ukuran dari tulisannya atau teksnya, ukuran teksnya, font, ukuran font. Kemudian ada font weight atau ketebalan dari font teks kita. Kemudian selanjutnya untuk warna dari teksnya. Di sini saya pilih warna biru. Kemudian ada font style. Nah, font style di sini fungsinya adalah untuk memberikan gaya kepada teks, kepada font dari teks. Nah, ini di sini saya tambahkan font style.italic. Ini fungsinya untuk membuat teks kita menjadi miring. Beberapa lama saya akan coba jalankan saja. Oke, ini sudah muncul untuk hasil runningnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk fontnya kita font size, maksudnya untuk font size-nya kita buat 24. Ini untuk mengubah ukuran dari teksnya. Misal di sini saya ubah untuk menjadi misal kita ubah jadi 50 untuk membesarkan teksnya. Nah, di sini terlihat untuk teksnya itu berubah menjadi lebih besar lagi dari 24 ke 50. Nah, di sini untuk font weight itu untuk ketebalannya. Di sini saya menjadikan dia bold atau tebal. Yang apabila saya hilangkan, dia pasti akan menjadi, nah, terlihat perubahannya tadi.
tulisannya atau teksnya menjadi lebih tipis, tidak tebal, dikarenakan widget font weight-nya kita hilangkan. Kemudian untuk colornya, colors.blue. Untuk font stylenya ini kita ubah dia menjadi miring. Kalau kita hilangkan, dia akan normal seperti biasa. Nah, sudah terlihat. Oke, selanjutnya saya akan berlanjut ke materi image picker. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang image picker. Untuk image picker, sebelum kita memulai, kita harus tambahkan dependensinya terlebih dahulu. Dimana kita langsung saja ke file parts.yaml, kemudian di bagian dependencies, ini kita tambahkan image picker. Nah, di sini sudah saya tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, kita ke filenya kembali, ke file codingan kita, terus kita tambahkan import package yang sudah kita tambahkan tadi, import package image picker.dart. Nah, ini fungsinya seperti yang saya jelaskan, fungsinya adalah untuk memilih gambar dari galeri atau mengambil langsung gambarnya melalui kamera. Nah, setelah menambahkan dependensi, kita perlu mengimportnya. Jadi di sini kita tambahkan import package image picker.dart sehingga nanti kita bisa memilih gambar atau mengambil langsung dari kamera. Kemudian ada import dart.io juga. Import dart.io di sini fungsinya untuk mengakses file system untuk menangani pemilihan file di galeri. Selanjutnya, sini void main seperti biasa untuk menjalankan aplikasi kita. Nah, yang dijalankan adalah class my app. Class my app di sini sifatnya adalah stateful widget. Jadi kita buat seperti ini, create state, my app state. Kemudian di sini saya inisialisasi variabel bernama _image, yang dimana tipe datanya adalah file. Jadi fungsi dari variabel ini adalah menyimpan file yang nanti akan kita upload. Selanjutnya di sini ada variabel picker juga berisi image picker, yaitu untuk pemilihan gambarnya dia menggunakan variabel picker. Kemudian tempat nyimpennya di _image. Nah, selanjutnya di sini ada metode untuk menangani pemilihan file yang bernama _pickImage. Jadi metode inilah yang berfungsi untuk menangani proses pemilihan file. Jadi tidak semerta-merta kita memencet tombol langsung muncul aplikasinya untuk memilih foto gitu. Seperti muncul galeri, kita pilih foto. Jadi tidak seperti itu. Jadi di sini kita butuh metode ini. Jadi metodenya adalah kita akan munculkan galeri tersebut dan tunggu sampai ada file yang dipilih, file gambar yang dipilih. Jika tidak ada file gambar yang dipilih, maka akan tetap di aplikasi tersebut, di aplikasi galeri atau aplikasi file manager yang lainnya atau kamera. Jadi dia akan menunggu dan ada ada ekspresi if. Jika file yang dipilih tidak sama dengan 0, artinya sudah ada file yang dipilih, maka set state. Jadi kita ubah state-nya yang dari yang awalnya tidak ada gambar akan muncul gambar. Sini kita isi variabel image-nya dengan file yang sudah kita pilih. Jadi itulah proses pemilihan gambarnya melalui metode ini. Jadi seperti itu. Lanjut ke material app. Di sini untuk override widget build-nya, scaffold seperti biasa. Di sini kita gunakan column. Nah, selanjutnya di sini dalam children, di sini ada variabel yang sudah kita inisialisasi tadi, yang dimana apabila variabel ini belum ada isinya atau 0, belum ada gambar yang dipilih, maka yang muncul adalah tidak ada gambar yang dipilih. Sedangkan kalau sudah ada file yang dipilih, maka hasilnya adalah menampilkan file gambar yang telah dipilih tersebut. Kemudian saya tambahkan sized box untuk
spasi antara gambar dengan tombol. Nah, ini tombolnya, elevated button, yang dimana saat dipencet, saat ditekan itu akan menjalankan function yang tadi, yang dimana dia akan membuka galeri atau apapun itu untuk memilih suatu gambar, baik kamera, file manager. Nah, ini, dan kemudian akan menunggu kita memilih sebuah file atau gambar. Apabila kita tidak memilih gambar, maka dia akan tetap muncul sampai kita batalkan atau kita memilih gambar. Nah, saat sudah ada gambar yang terpilih, maka variabel underscore image akan terisi seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan saya jalankan saja. Oke, jadi di sini sudah muncul untuk aplikasi yang sudah saya coding seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini masih belum ada gambar yang dipilih, maka dia akan memunculkan tidak ada gambar yang dipilih. Apabila nanti sudah dipilih gambarnya, maka akan memunculkan gambar yang sudah dipilih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saat dipencet, maka dia akan menjalankan fungsi pick image yang tadi yang saya jelaskan. Nah, apabila saya sudah memilih file, maka file itu akan masuk ke variabel underscore image dan akan ditampilkan di sini. Contohnya saya ambil gambar di sini. Nah, mohon maaf, sebelumnya di sini hasilnya error itu dikarenakan kode yang saya buat itu dikhususkan dijalankan di Android, bukan di web. Jadi ini saya menjalankan aplikasi Flutter-nya melalui web, jadi tidak bisa. Tapi jika dijalankan di Android, itu sudah pasti nanti akan muncul gambarnya. Mohon maaf karena saya tidak memiliki device yang mumpuni untuk menginstal Android Studio, jadi hanya menggunakan web saja gitu. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. Untuk pembuktiannya sudah banyak yang melakukan dan kode saya sudah saya riset beberapa kali untuk keberhasilannya. Tapi karena saya menggunakan web, memang hasilnya akan seperti ini. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya di sini untuk materi pertemuan 10 kita akan bahas skeleton text dan orientasi UI. Nah, untuk skeleton text itu pasti kita sering seperti misalnya menjalankan aplikasi game. Itu sebelum masuk ke dalam gamenya kita pasti menemui loading bar. Nah, loading bar itulah adalah salah satu contoh dari skeleton text. Seperti penjelasannya di sini, skeleton text adalah placeholder berbentuk garis atau kotak yang digunakan saat konten masih dimuat. Ini memberikan indikasi kepada pengguna bahwa satu elemen sedang diproses. Nah, jadi seperti yang saya katakan, ini tuh sebuah loading bar. Nah, selanjutnya untuk orientasi UI, di sini Flutter mendukung orientasi tampilan dalam mode portrait dan landscape. Nah, dan ini bisa kita atur untuk mengganti-ganti orientasinya itu dengan orientasi UI ini dengan sistem Chromset Revert Orientation. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya bahas dalam kode dan hasil run dari kodenya. Langsung saja. Oke, untuk skeleton text pertama di sini saya akan menambahkan satu dependensi. Kita ke PubSpec YAML, dependensi yang saya tambahkan adalah shimmer. Nah, shimmer ini berguna untuk menambahkan tampilan saja ya. Menambahkan tampilan. Nanti kita akan lihat bagaimana tampilannya. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini stateless widget. Nah, kemudian di child kita tambahkan shimmer from color. Nah, kita sudah import dependensi shimmer tadi. Kemudian kita panggil di sini untuk shimmernya, shimmer from colors. Kita pilih colorsnya base color untuk warna dari warna dasar dari loading barnya. Di sini warna dasarnya saya pilih warna abu. Nah, untuk highlight colornya di sini saya kira saya akan ubah saja menjadi warna merah, coba red. Oke. Agak kemerahan ya, agak pudar tapi warnanya. Nah, selanjutnya untuk mengandung si shimmer ini saya tambahkan container.
dengan width-nya 200, height-nya 20 untuk kotaknya, untuk bagian box-nya. Kita jalankan saja. Jadi di sini sudah muncul untuk contoh skeleton text-nya. Nah, contoh skeleton text-nya seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk kotaknya itu kita gunakan kontainer, dan untuk jalannya ini, untuk seperti loading ini, itu yang menunjukkan seperti sedang memuat suatu konten, bahwa kontennya, untuk menunjukkan kontennya sedang dimuat, itu gunakan skeleton text. Skeleton text salah satu contohnya itu skeleton textnya ini adalah kita menggunakan simmer, seperti sedang loading, sedang berjalan. Ya, itu simple saja untuk skeleton text. Kita lanjut ke orientasi UI. Selanjutnya untuk orientasi UI, di sini kita hanya perlu mengimport service.dart tanpa melakukan penambahan pada dependensi, karena ini sudah langsung dari paket Flutter. Nah, di sini pada orientasi UI kita itu melakukan perubahan kode di dalam void main. Kita tambahkan seperti yang ada di PPT tadi, System Chrome Set Private Orientation. Nah, ini bermaksud untuk mengatur orientasi device yang diprioritaskan. Misal seperti ini. Saya menggunakan device orientation portrait up dan portrait down. Maka yang akan diprioritaskan adalah portrait up. Nah, ini akan membuat aplikasi terbuka dalam keadaan portrait normal. Sedangkan ini portrait down ini reverse portrait, maksudnya bagian bawah HP akan menjadi bagian atas dari aplikasi. Sedangkan bagian yang portrait up ini normal, dimana bagian atas HP juga akan menjadi bagian atas aplikasi. Apabila diubah menjadi landscape left, dan landscape right. Nah, ini akan membuat aplikasi saat dijalankan akan memiliki orientasi yaitu landscape, yang dimana bagian kiri HP akan menjadi bagian atas aplikasi. Dan sedangkan apabila landscape right ini, bagian kanan HP akan menjadi bagian atas aplikasi. Jadi itu adalah fungsi dari orientation UI. Nah, sini karena saya menggunakan web, jadi kode ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap tampilan dari aplikasinya. Jadi saya lewatkan saja untuk contoh dari hasil run dari kode ini. Nah, selanjutnya saya akan orientation selanjutnya. Orientation di sini ada dua, yang ini yang dinamis. Nah, berbeda dari orientation sebelumnya, orientation dinamis tidak menambahkan import apapun, dan kita memainkan kodenya tidak di dalam void main. Nah, di sini kodenya ada di dalam body. Di sini ada widget orientation builder, kemudian ada property builder, ada konteks dan orientation yang mengembalikan nilai center berisi child, yang dimana child ini berisi teksnya orientation. Nah, di sini akan program ini akan memunculkan sebuah teks, yang dimana teks yang dimunculkan ditentukan dari orientasinya. Ini adalah kodenya. Apabila orientasinya adalah portrait, maka yang muncul adalah mode portrait. Sedangkan apabila orientasinya bukan mode portrait, maka yang akan muncul adalah teks mode landscape. Dan kemudian tekstilnya ditambahkan font size saja. Akan saya coba jalankan. Tapi maaf, karena saya menggunakan web, tidak bisa menunjukkan hasil running dari kode ini. Tapi apabila kita menjalankannya di HP, maka seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita dalam mode portrait, tidak memiringkan HP kita, maka yang akan muncul adalah bacaan mode portrait. Sedangkan apabila kita membukanya dalam mode landscape, membuka aplikasinya dalam mode landscape, maka yang akan muncul adalah mode landscape, tulisan mode landscape. Ya,
jadi begitu saja untuk penjelasan dari orientasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas materi pertemuan 11 tentang Flutter Form. Form sendiri adalah elemen penting dalam aplikasi untuk mengumpulkan input dari pengguna. Contohnya seperti saat kita memasukkan data untuk login, memasukkan email dan memasukkan password. Nah, tempat untuk kita memasukkannya itu kita sebut sebagai form. Nah, di Flutter itu menyediakan widget form dan text form field untuk menangani input dan validasi data. Kita langsung saja ke codingannya. Oke, jadi ini adalah codingan dari sampel form Flutter. Seperti biasa, di atas seperti biasa. Kemudian, nah di sini kita menggunakan stateful widget karena kita perlu menyimpan state dari input data pengguna, dimana di dalamnya memiliki dua komponen penting. Yang pertama ada form key, ini variabel form key underscore form key, yang dimana ini berisi global key, yaitu untuk memvalidasi data. Nah, selanjutnya ada text editing controller. Ini adalah tipe datanya, tipe data text editing controller dengan nama variabel yaitu name controller, yang dimana variabel ini berisi text editing controller, yaitu yang berfungsi untuk mengontrol input teks dari pengguna. Selanjutnya di sini kita memiliki fungsi submit form, function submit form. Submit form nama fungsinya. Nah, yang dimana isinya adalah jika, nah ini adalah kode untuk memvalidasi form. Apabila formnya sudah tervalidasi, maka dia akan memunculkan snack bar, show snack bar. Jika sudah tervalidasi formnya, maka akan memunculkan snack bar yang berisikan inputan dari user. Misal user menginputkan teks yaitu namanya dia, maka akan divalidasi formnya. Kemudian setelah itu akan dimunculkan snack bar berisikan nama dari user tersebut. Jadi itu. Nah, untuk di bagian UI-nya di sini menggunakan form memiliki properti yaitu key. Artinya tempat menyimpan datanya yaitu di form key. Nah, sini kita menyimpan datanya. Kemudian untuk pengisian form di sini digunakan text form field, yaitu field form untuk mengisi teks. Seperti yang saya jelaskan saat semisal kita ingin memasukkan sebuah email dan password saat login. Nah, tempat untuk memasukkan itu adalah disebut form field. Nah, di sini ada text form field yang dimana controller, name controller. Nah, disinilah name controller digunakan, variabel yang sudah kita inisialisasi, variabel untuk mengontrol input dari pengguna, mengontrol seperti membaca, mengambil datanya. Kemudian ada decoration, ini decoration untuk mengatur styling dari formnya. Kemudian ini ada validator, validasinya. Nah, ini hasil dari validasi ini akan masuk ke sini. Apabila dia sudah divalidasi, maka akan memunculkan ini. Jika tidak tervalidasi, maka tidak akan memunculkan apapun. Dia akan memunculkan sebuah error message seperti nama tidak boleh kosong. Nah, kemudian function submit form yang tadi dijalankan oleh elevated button. Misal kita tidak memasukkan apapun dan kemudian kita menekan tombol ini, dan tombol ini menjalankan function submit form. Nah, karena kita tidak memasukkan nilai apapun ke formnya, maka formnya tidak tervalidasi.
maka kode ini tidak akan dijalankan, tidak akan muncul snack bar dengan inputan yang kita masukkan. Sedangkan apabila kita mengisi formnya, pada saat menekan elevator button, kode ini akan tereksekusi, yaitu memunculkan snack bar berisikan inputan dari kita. Langsung saja kita ke run-nya. Oke, jadi di sini sudah muncul untuk formnya, untuk aplikasi yang sudah jalankan. Nah, ketika ini kan kosong, saat ini kosong, dan saya tekan submit, nah akan muncul seperti ini. Artinya formnya tidak tervalidasi dan kode di dalam function tidak dijalankan. Nah, sekarang kita coba tambahkan nama saya. Saat di submit akan memunculkan sebuah snack bar dengan nama saya di dalamnya. Nah, ini adalah snack bar dengan inputan dari kita. Seperti yang saya inputkan di sini nama saya Satria, maka akan muncul inputan di sini Satria gitu. Snack bar namanya. Oke, jadi itu saja untuk sampel form. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 12 sampai 15. Ini saya ditugaskan untuk men-slicing desain dari Figma ke Flutter. Jadi kita desain dulu sebuah UI UX aplikasi di Figma, kemudian kita buat kodenya agar terlihat sama persis seperti yang sudah kita desain. Jadi langsung saja kita ke Figma-nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sudah di Figma. Nah, di sini saya memiliki total 4 halaman untuk di slicing. Setiap pertemuan saya akan fokus ke satu halaman saja. Nah, untuk halaman yang akan buat pertama adalah homepage. Homepage ini, jadi kita langsung saja ke kodenya. Sebenarnya kodenya sudah saya buat. Ini ke homepage-nya, tapi sebelum itu saya akan ke main dart-nya terlebih dahulu. Di main dart di sini saya memiliki seperti biasa ada void main, ada function main functionnya, juga menjalankan my app, lalu ada judul. Untuk judul di main dart saya namai musik app, mematikan debugnya. Kemudian untuk homepage-nya itu saya jadikan main navigation. Sebenarnya ini bukan homepage, tapi ini bertujuan agar aplikasi saya dinamis. Jadi setiap saya berpindah halaman, maksudnya setiap saya mengcoding halaman, saya tidak perlu membuat bottom navbar. Jadi bottom navbar akan selalu muncul tanpa saya membuatnya hard coding di setiap halaman. Jadi saya hanya perlu menambahkan satu halaman baru bernama main navigation, yang dimana isinya seperti ini. Oke, jadi di sini saya sudah mengimport semua halaman yang dibutuhkan agar bisa berpindah halaman menggunakan bottom navbar. Tentu saja dia akan menjadi stateful karena akan terjadi perubahan pada tampilan halamannya sesuai halaman yang akan dituju. Seperti stateful widget pada lainnya, kita membuat state, create state, navigation state. Nah, sini kita membuat variabel baru yaitu index _selected index. Ini untuk menomori setiap halaman. Yang dimana ini kita mulai dari 0. Kita isi dengan 0. Kemudian kita buat array yaitu final list atau array, yang dimana isinya adalah widget. Nah, nama dari arraynya adalah pages atau halaman. Nah, di sini sudah saya isi dengan 3 halaman. Ada halaman homepage, ada halaman search, ada halaman library. Seperti bottom navbar, karena bottom navbar kan ada 3, home, search, dan library. Jadi saya juga mengisi arraynya dengan 3 saja. Nah, kemudian ada function
yang terpenting untuk bottom navbar ini, yaitu saat tombolnya dipencet maka akan ada perubahan indeks tergantung tombol berapa yang kepencet. Misal homepage adalah indeks nomor 0, kemudian search page adalah indeks nomor 1. Apabila saya memencet atau menekan tombol search page di bottom navbar, maka akan terjadi perpindahan indeks. Indeksnya akan berubah dari 0 menjadi 1. Nah, perpindahan indeks menandakan akan terjadi perubahan halaman yang tampil. Yang tampil bukan lagi homepage, melainkan search page. Untuk stylingnya, ini widget bottom navigation barnya. Nah, current index saat ini itu selected index. Nah, saat on tap akan terjadi perpindahan indeks. Kemudian di sini ada selected item color, yang dimana ini akan merubah warna menjadi warna biru item yang dipencet, icon yang dipencet. Kemudian apabila ikonnya tidak terpilih atau tidak kita tekan, maka akan berwarna abu. Nah, kemudian ada show unselected labels. Ini menunjukkan nama-nama tiap halaman walaupun tidak dipencet, walaupun tidak sedang aktif. Kemudian untuk items, nah ini untuk mengisi bottom navbarnya. Nah, bottom navigation bar item adalah properti dari bottom navigation bar. Nah, kita di sini karena 3 halaman tentu saja membuat 3 item. Yang pertama icon home dengan label home. Kemudian icon search dengan label search, dan yang terakhir menggunakan icon folder dan label library. Ini hanya untuk tampilannya saja. Kita fungsi navigation bar ada di sini dan di sini fungsi utama. Ini adalah isinya untuk setiap halaman yang tempat kita berpindah, kita isi di sini. Kemudian ini untuk variabel mengisi agar bisa terjadi perpindahan halaman. Oke, langsung saja saya akan bahas ke homepage saja karena saya sudah menjelaskan tentang navigation barnya. Jadi di sini pada homepage saya menambahkan beberapa widget. Nah, setiap widget itu saya pisahkan ke dalam file. Ada artist card, custom bottom ini tidak terpakai, kita hapus saja. Ada artist card, ada genre card, ada playlist card. Nah, kita langsung mulai ke homepage. Homepage di sini saya menggunakan single child scroll view. Oh ya, di sini saya mempunyai function yaitu untuk membuka halaman now playing yang akan kita buat di slicing pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini saya menggunakan single child scroll view, menggunakan column, menggunakan children. Nah, ini saya akan berfokus pada background birunya ini saja, bagian atas background biru. Nah, kemudian ini cara saya adalah dengan menambahkan kontainer dan menambahkan border radius sirkular kepada kontainer hanya pada bagian kanan bawah saja. Maka hasilnya akan jadi seperti ini nanti. Langsung saja saya perlihatkan kodenya. Ini dia. Nah, jadi saya gunakan kontainer. Saya gunakan kontainer dengan tingginya 200. Dekorasinya box decoration dengan dekorasi berupa box decoration, dengan kita tambahkan warna yaitu warna biru menyesuaikan dengan desain Figma, dengan border radius seperti yang saya katakan, border radius hanya pada bottom right atau kanan bawah. Nah,
itu dengan menggunakan border radius dot only. Border radius dot only bottom right, itu radius sirkular. Di sini saya gunakan 100 atau saya gunakan yang paling tinggi saja agar dia bulat sendiri bagian-bagian bawah kanan. Nah, selanjutnya saya akan berfokus pada pembuatan nama, salam, icon lonceng, dan juga foto profil. Cara saya ini menggunakan gampang saja. Di sini saya akan menambahkan sebuah row berisi 2 kolom. Di sini saya akan membuat row dan terdiri dari 2 kolom, yang dimana kolom pertama akan diisi oleh 2 teks dan kolom yang kedua akan diisi oleh 1 buah row lagi. Nah, saya langsung tunjukkan saja untuk kodenya. Nah, pertama-tama saya gunakan padding dulu untuk mengatur paddingnya. Nah, di sini saya gunakan simetris, padding kanan dan kirinya 20 dan padding ke atas dan ke bawahnya itu 50. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertama-tama saya akan membuat sebuah row atau baris yang akan diisi oleh 2 kolom. Ini kolom pertama dan ini kolom yang kedua. Kolom yang pertama akan berisi 2 teks, yaitu salam, good evening, dan nama pengguna. Ini menggunakan custom text seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian kolom yang kedua itu berisikan 1 row, yang dimana dalam row berisi icon lonceng. Nah, di sini saya menambahkan sized box dengan lebar 15 untuk memberikan spasi dengan foto profil. Foto profil saya menggunakan circle avatar. Selanjutnya sini saya akan membuat roll sampai ini. Sini nanti. Nah, karena sini adalah sebuah kontainer dan apabila kita buat sebuah komponen atau widget baru, itu sih akan bawahnya kan. Maka oleh karena itu di sini saya menggunakan widget bernama transform.translate, yang dimana ini berfungsi untuk memindahkan suatu widget child di dalamnya. Nah, di sini dia memiliki properti khusus yaitu offset. Offset ini yang akan menentukan sejauh mana kita akan memindahkannya. Ini adalah offset X dan ini offset Y. X akan menggeser ke kanan atau ke kiri, Y akan menggeser ke atas atau ke bawah. Nah, karena dia pasti akan ada berada di bawah kontainer yang ini, kontainer yang biru tadi, maka kita harus mengurangi offset dari Y-nya. Di sini saya gunakan nilai 60, offset min 60. Kemudian yang akan dinaikkan adalah genre card tadi, dimana genre card ini saya buat dalam sized box dengan tinggi 220, dan agar bisa di scroll itu saya gunakan list view. Nah, list view juga memiliki properti khusus yaitu scroll direction. Nah, scroll directionnya adalah horizontal karena dia di scroll ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya tambahkan padding ke kanan dan ke kiri 20 agar terlihat sama seperti yang di atas, sejajar dan rapi. Kemudian di dalam sized box ada children. Nah, yang dimana di dalam children ini saya tambahkan widget gesture detector, karena ini saya ingin agar saya setiap menekan genre cardnya itu ke playing now, ke halaman playing now. Nanti akan saya tunjukkan. Ini adalah fungsinya, fungsi untuk pindah halaman ke halaman playing now. Kemudian, nah di sini berisikan child yaitu genre card. Nah, genre card ini adalah class buatan saya sendiri, class buatan sendiri yang ada di file genre_card.dart. Nah,
Ini dia. Nah, class genre card ini memiliki variabel memiliki dua variabel, yaitu title dan image URL. Karena genre card yang saya perlihatkan ini, nah genre card ini memiliki gambar dan juga memiliki judul. Karena itu kita akan membuat dua variabel saja, gambar dan juga judul. Oke. Nah, di sini dalam bentuk string, tipe data string, dan kita tambahkan kuncinya. Selanjutnya, nah class ini akan mengembalikan nilai sebagai kontainer. Jadi bentuk dari genre card ini adalah kontainer dengan lebar yaitu 140 dan tinggi 160. Nah, di sini kita tambahkan box decoration karena di sini komponen genre card ini tidak kotak ya, ada border radiusnya seperti lengkungan sedikit. Nah, jadi itu kita tambahkan box decoration border radius. Nah, dimana isi dari border radius ini circular 20 nilainya. Untuk membuat ujungnya melengkung. Kemudian di sini saya tambahkan di dalam box decoration yaitu image sebagai latar belakang dari kontainernya. Nah, di sini decoration image menggunakan widget decoration image, kemudian kita tambahkan lagi dalamnya property image menggunakan asset image, widget asset image, dan kemudian nanti kita di homepage akan menuliskan path atau URL dari foto gambar yang akan kita gunakan. Kemudian gambar tersebut akan masuk ke variabel dan variabel akan menggunakannya ke dalam sini, ke dalam image URL ini. Jadi seperti itu. Nah, di dalam kontainer utama ada kontainer lagi yang saya tambahkan untuk membuatnya lebih transparan agar teksnya lebih mudah terbaca. Di sini saya gunakan box decoration dengan warna hitam dengan opacity 0,3. Saya samakan border radiusnya agar nanti tidak ada yang overlap melewati kontainer utama. Selanjutnya di sini saya tambahkan kolom memiliki main axis alignment start, atau dia akan merapikan isi kolom ke atas dari awal kolom, dari atas. Nah, selanjutnya dalam kolom ada childrennya berisi padding, kemudian padding berisi center untuk mengetengahkan. Di sini paddingnya ada padding simetris. Ini untuk mengatur teks yang akan ditambahkan, teks judul genre tadi. Di sini simetris 20 untuk vertikal, jadi atas bawah akan memiliki padding 20. Nah, kemudian ditambahkan child center di sini untuk mengetengahkan, memposisikannya di tengah maksudnya. Kemudian ada teks di sini adalah judul genre tadi. Nah, ini sama seperti image tadi, nanti di homepage akan dimasukkan judulnya akan masuk ke variabel yang telah diinisialisasi di atas. Kemudian dari variabel tersebut akan masuk ke sini, akan dipanggil di sini. Nah, untuk style teksnya di sini menggunakan text style sudah pasti berwarna putih, dan untuk font weight-nya di bold. Kemudian untuk ukurannya adalah 18 pixel. Jadi itu saja untuk genre card. Setelah genre card, kemudian saya menambahkan ini genre card saya buat 3 sama seperti contoh di Figma. Kemudian setelah itu ada trending section, seksi trending. Di sini saya menggunakan padding dengan padding simetris kanan kiri 20, atas bawah 10.
Kemudian di dalam padding ada row. Row di sini berisikan main axis alignment-nya space between. Fungsi row ini adalah untuk judul dari section-nya. Bentar saya tunjukkan. Nah, ini untuk trending dan view all. Dan view all. Selanjutnya untuk artis-artis penyanyi yang akan saya tampilkan setelah ini. Nah, ini dia untuk row ini berisikan space between agar dia mengisi di kanan dan di kiri, yaitu trending dan view all, dengan tekstil menyesuaikan desain dari Figma. Kemudian saya tambahkan sized box sebagai spasi, baru saya tambahkan artist card-nya. Saya menyebutnya artist card. Kemudian sized box-nya itu memiliki tinggi 200, menyesuaikan dari artist card-nya nanti. Nah, di sini child-nya saya isi dengan list view karena dia akan bisa scroll seperti genre card. Nah, sudah saya bilang seperti genre card, di sini bisa di scroll ke kiri dan ke kanan horizontal. Kemudian memiliki padding kanan kiri yaitu 20. Kemudian memiliki children, gesture detector. Gesture detector ini sama fungsinya. Saya ingin semua yang saya pencet di homepage akan menuju ke playing now. Di sini saya buat 3 sama seperti genre card. Nah, di sini saya juga buat artist card. Oh ya, saya lupa. Di genre card tadi di sini saya tulis hip hop. Nah, ini yang akan masuk ke variabel dalam file genre card. Setelah masuk ke variabel, maka dia akan masuk ke kode di bawahnya. Dan kemudian ini image URL ini juga akan masuk ke variabel terlebih dahulu sebelum dipanggil digunakan oleh kode di bawahnya. Yang kemudian karena ini dipanggil genre card, nah ini adalah sebuah container karena nilai return dari genre card tadi adalah container. Nah, saya kembali lagi ke artist card. Nah, di sini sama menggunakan nama, name, image path, dan avatar radius. Nah, ini adalah variabel yang telah diinisialisasikan di sini artist card. Tuh. Di sini artist card menggunakan inisialisasi variabel name, image path, type, avatar radius dan key-nya. Nah, dia mengembalikan nilai container. Jadi artist card ini juga seperti genre card yang mengembalikan nilai container. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nama, image path, dan avatar radius akan masuk ke sini, akan masuk ke variabel-variabel ini. Kemudian digunakan di sini. Avatar radius, misal di kode homepage kita masukkan 20, maka di sini akan diproses width lebar dari kontainernya adalah avatar radius yang telah diinput dikalikan 2 dan ditambahkan 10. Kemudian di sini ada margin dari kontainernya yaitu 20. Kemudian ada kolom berisikan circle avatar untuk gambar artisnya. Nah, di sini menggunakan circle avatar dengan radiusnya sesuai dengan yang kita masukkan lewat homepage. Dan background image-nya menggunakan asset image dengan image path. Nah, image path di sini juga kita inputkan dari homepage. Kemudian tambahkan sized box untuk spasi dengan, nah di sini nama artisnya yang sudah kita masuk, yang juga variabel yang kita masukkan dari homepage masuk ke variabel dan akan digunakan di sini, dipanggil di sini dengan tekstil seperti ini. Nah, di sini ada text align center, maka teksnya akan difokuskan ke tengah, diposisikan ke tengah, dan max lines
sama dengan 1. Jadi tidak apabila nama artisnya panjang maka akan difokuskan menjadi satu baris, tidak akan bisa menjadi 2 baris atau 3 baris gitu. Kemudian overflow, text overflow, ellipsis. Jadi maksudnya apabila teksnya melebihi batas seperti yang saya katakan tadi, kan dia hanya mempunyai maksimal satu baris. Apabila nama artisnya panjang maka akan menjadi titik-titik-titik, hanya memunculkan sebagian namanya saja. Nah setelah itu di bawah nama artis ada tipenya. Nah dia ini tipenya artis atau podcast gitu. Nah tapi karena saya hanya masukkan artis saja jadi satu tipe. Sebenarnya ini bisa saya hilangkan, tapi karena untuk menambah dan menyesuaikan dengan desain Figma jadi saya tambahkan. Nah selanjutnya di sini saya buat tiga artist card, 1, 2, 3. Kemudian kita lanjut ke special playlist seperti ini. Ini special playlist ada sama seperti seperti trending section tadi. Special playlist ini di sini saya buat 3 playlist. Nah 3 playlist. Nah saya menggunakan padding sama seperti sebelumnya, kemudian menggunakan scroll view juga. Nah ini untuk kita tambahkan row dulu. Nah ini sama seperti sebelumnya, sama seperti kode di atas untuk menambahkan judul section dan view all-nya, text view all itu, text button. Dia menggunakan text button agar bisa ditekan, tapi masih belum bisa berbuat apapun karena kodenya tidak saya isi. Selanjutnya saya tambahkan sized box untuk spasi ke bawah. Nah kemudian saya buat sized box sama seperti sebelumnya dengan tinggi 180 menyesuaikan dengan playlist, ukuran dari playlist. Nah di sini saya gunakan list view lagi dengan scroll direction sama seperti sebelumnya, yaitu horizontal. Di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya dengan playlist card. Di sini saya buat file baru playlist card dengan variabel yang kurang lebih cara kerjanya sama seperti card yang lain, artist card, genre card, sama seperti itu. Nah dia mengembalikan nilai kontainer sama seperti yang lain. Dengan kita bisa atur sendiri melalui homepage dengan lebar dan tingginya bisa kita atur sendiri. Kemudian dengan margin kanan atau jarak ke kanannya dengan jarak antara satu playlist dengan playlist yang lain itu adalah 16. Kemudian tambahkan box decoration kita buat dia agak melengkung di ujungnya, yaitu 20. Kemudian ada untuk bayangan kotaknya, bayangan dari kontainer ini, yaitu warna hitam dengan opacity 10%, blur radiusnya yaitu 8, keburamannya. Kemudian ada offset untuk arah dari bayangannya. Kemudian di sini ada clip rect. Nah ini sama seperti kontainer, tapi ini fokus membuat kotak dengan ujung melengkung saja, tidak ada hal spesial, itu saja bedanya. Kemudian di sini image path dengan mengambil dari variabel dan variabel diisi dari homepage. Kemudian ada box fit cover. Ini untuk memastikan gambarnya memenuhi si clipper rack ini.
memenuhi kontainernya ini memenuhi kontainer. Kemudian di sini ada untuk judul dari playlistnya. Kemudian di sini ada kontainer lagi untuk menambahkan sebuah gradien, sebuah warna sedikit agar playlist terlihat lebih menarik dan sama seperti desain di Figma. Kemudian di sini ada padding untuk menambahkan teks judul dari playlist. Ini title ini mengambil dari variabel di atas dan variabel di atas diisi dari homepage. Ini tekstilnya. Jadi itu saja untuk homepage. Nah, untuk bottom navbarnya, itu sudah saya jelaskan di main navigation. Jadi untuk bottom navbar tidak akan saya jelaskan lagi. Sekarang saya akan tunjukkan hasil dari running kode Flutter homepage ini. Nah, ini saya berikan keduanya. Di sini ada nama, hasil dari codingan saya, slicing, dan bottom navbarnya. Ini hasil dari codingan homepage tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat slicing untuk halaman no playing untuk materi pertemuan 13 yang juga adalah slicing dari Figma ke Flutter. Jadi di sini saya sudah mempunyai kode Flutter yang udah jadi, aplikasi Flutter yang udah jadi untuk halamannya maksudnya. Nah, sini sudah mirip dan saya akan jelaskan sekarang untuk kode dari halamannya. Langsung saja. Nah, di sini untuk no playing page saya import semua halaman yang berhubungan dengan no playing seperti halaman home, search. Nah, kemudian di sini ada dia merupakan stateful karena dia berubah halamannya tergantung dia dari mana dibukanya. Nanti kalian akan mengerti. Nah, selanjutnya di sini ada navigation bottom navigation bar function juga sama seperti yang ada di main navigation. Jadi saya tidak jelaskan lagi, konsepnya sama. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagian codingan dari UI-nya. Di sini menggunakan scaffold. Nah, untuk bagian atas mengisi tombol kembali itu menggunakan arrow back dan tombol menu menggunakan titik 3 ini. Nah, itu kita itu saya buat dengan app bar. Jadi saya buat dengan app bar. Di sini app bar saya beri warna putih agar sama dengan warna halaman sehingga akan terlihat lebih clean dan hanya memunculkan tombol saja. Kemudian di sini tombol panah ke kiri ini disebut ini adalah masuk ke leading komponen dari app bar. Komponen app bar ada judul, ada leading, dan ada action. Nah, di sini leadingnya saya isi dengan icon button. Kemudian icon button memiliki properti icon dan on press. Nah, di sini icon buttonnya saya menggunakan seperti yang katakan tadi tombol gambar panah ke kiri untuk kembali. Nah, ini arrow underscore back. Kemudian saat ditekan itu akan kembali ke halaman sebelum halaman no playing ini. Apabila misal kita membuka halaman search kemudian membuka no playing ini, maka apabila menekan ini dia akan kembali ke halaman search. Apabila membukanya dari halaman home
maka saat dipencet tombol ini akan ke halaman home. Selanjutnya actions itu di bagian kanan seperti yang saya katakan tadi, itu juga menggunakan icon button dengan icon yaitu more word. Dan di sini saya tidak tambahkan fungsi apapun untuk tombolnya, jadi hanya dekorasi saja untuk menyamakan dengan desain di Figma. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan padding dalam body. Kemudian paddingnya saya berikan 70 untuk atas dan bawah, sehingga si komponen-komponen ini akan berada sedikit di tengah, seperti yang ada di desain Figma. Seharusnya kan dia berada di sini sedikit di atas setelah bar, tapi karena saya berikan padding dan padding atas bawah 70, jadi agak sedikit ke tengah. Di dalam padding saya tambahkan kolom, dan di dalam kolom ini saya tambahkan alignment start. Jadi dia perataannya itu ditumpuk di awal kolom. Selanjutnya di dalamnya ada children lagi, ada sized box untuk menambahkan sedikit spasi lagi. Nah, kemudian di dalamnya ada stack. Stack di sini fungsinya untuk membuat widget yang saling menumpuk. Jadi memungkinkan bagi kita untuk membuat widget yang lebih menarik. Seperti tadi untuk di homepage, ini sebenarnya bisa dibuat dengan stack, tapi karena saya lebih memilih menggunakan transform.translate, maka saya gunakan itu. Ini sebenarnya bisa menggunakan si stack ini. Fungsi stack juga ini agar kan ini seharusnya berada di bawah dari kontainer, tapi karena saya ingin mengikuti desain Figma, berarti saya harus membuatnya menumpuk si kontainer ini. Jadi kita menggunakan bisa menggunakan si stack ini juga. Jadi itulah fungsinya stack. Dan alignment stacknya itu kita tumpuk di tengah. Komponen-komponen yang ada dalam stack itu kita tumpuk di tengah. Nah, apa saja yang ditumpuk dalam stack? Itu pertama ada sized box. Sized box ukurannya 280 untuk tinggi dan lebar. Dan kemudian di dalam sized box ada child, yaitu circular progress indicator. Nah, yang ini, yang biru. Yang biru itu hanya 0,25%, berarti hanya seperempatnya saja. Kemudian itu untuk ketebalannya, stroke width, ketebalan stroke ya, tahu stroke biasa itu untuk seperti outline gitu. Outline ini 6, stroke widthnya 6, lebarnya. Kemudian background color, untuk ini background yang fullnya ini dia warnanya abu, jadi sehingga terlihat seperti sebuah loading bar gitu, loading. Nah, sedangkan value color ini adalah untuk loading yang berjalan. Ini saya beri warna biru dan backgroundnya abu, jadi dia membentuk sebuah loading bar berbentuk lingkaran. Kemudian, nah di sini yang ditumpuk adalah loading bar tadi dengan circle avatar, sehingga dia membentuk seperti sebuah kaset seperti ini. Jadi sesuai dengan desain di Figma tadi. Dengan radiusnya saya beri 130 agar lebih besar. Kemudian background image itu mengambil dari aset, menggunakan asset image. Nah, kemudian setelah stack saya tambahkan sized box untuk jarak atau spasi antara loading atau gambar cover album dengan judul. Nah, kemudian saya tambahkan judul, di sini judul dengan style font size 28 dengan di bold warna biru.
kemudian saya tambahkan lagi untuk spasi dengan sized box, dan nama artis dengan teks style 18, font size nya warnanya warna abu, dan font weight nya yaitu weight 600. Jadi ini untuk ketebalan teksnya itu ada di 600 pixel. Selanjutnya ada sized box lagi untuk ke bawahnya ini, di bawah dari nama artis. Kemudian kita tambahkan sebuah baris row, nah dimana alignmentnya center, yaitu setiap komponen dalam row ini akan memposisikan diri ke tengah. Nah, di dalam row itu dibungkus dengan children berisi icon. Icon yang pertama itu berisi skip yang previous untuk tombol seperti kembali ke lagu sebelumnya. Kemudian di tengah ditambahkan circle avatar agar berbentuk lingkaran lebih mudah dengan radius 32. Background colornya warna biru, dan ditambahkan child berisikan icon pause dengan warna putih dan ukuran 40. Dan yang terakhir dan ditambahkan sized box di antara komponen-komponennya agar ada spasi antara komponennya. Kemudian ada icon lagi yang di kanan ini, icon skip next. Ini dia icon skip next. Kemudian setelah baris yang ini, kita tambahkan sized box untuk spasi. Ini spasinya. Kemudian kita tambahkan row lagi. Nah, ini bentuknya adalah baris. Nah, di sini tinggal kita tambahkan alignment lagi seperti yang tadi, center, dan kemudian kita tambahkan 4 icon dengan spasi-spasi yang sama antar iconnya menggunakan sized box. Jadi ada 4 iconnya 4, sized box juga 4 dalam baris ini. Nah, setelah itu untuk bottom navbarnya kita tulis di sini, dituliskan di sini setelah body. Oke, jadi itu aja. Ini untuk bottom navbarnya sama seperti yang ada di main navigation page. Itu saja untuk slicing pertemuan 13. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjut ke slicing pertemuan 14. Di sini saya akan membuat search page yang di kanan. Nah, sini ada search barnya, ada genre card lagi, tinggal saya copy. Kemudian di sini ada judul-judul lagu dengan cover album artisnya di sampingnya dan jumlah tayangannya atau jumlah diputar. Nah, selanjutnya itu saja untuk komponen di search page, yang dimana sudah saya buat slicingnya. Ini bisa di scroll, searchnya juga ada, searchnya bisa, kemudian ada genre card yang bisa digeser juga. Nah, jadi bagaimana cara kodenya untuk membuat seperti ini akan saya tunjukkan. Nah, jadi ini dia untuk kodenya. Maaf. Nah, pertama di sini saya import yang bersangkutan seperti genre card, karena saya juga menggunakan genre card, dan no playing page karena setiap dipencet ini nanti bisa memindahkan ke playing page. Nah, di sini saya buat stateless widget, search page, dan kemudian ini untuk berpindah halaman ke playing page sama seperti yang ada di homepage, jadi tidak saya jelaskan lagi. Selanjutnya di sini saya membuat array songs dengan nama songs.
dan setiap arraynya berisi title, artis, image, judul lagunya, artisnya, dan gambar dari tiap artisnya. Jadi itu saja. Ini saya buat sekitar 8 artis. Saya buat variabel array. Nah, kemudian dia mengembalikan dalam bentuk scaffold. Di sini background colornya saya beri warna putih. Kemudian saya di dalam body itu saya buat single child scroll view agar bisa di scroll. Nah, kemudian dalam single child scroll view saya tambahkan kolom di sini agar tampilannya ke bawah, udah pasti. Nah, kemudian untuk kolomnya cross axis alignmentnya saya tambahkan menjadi start agar semuanya menempel ke kiri. Nah, setelah itu dalam kolom saya buat children. Kemudian di sini saya buat untuk search bar. Di sini search barnya saya pakai padding. Di dalamnya ada padding untuk semua daerah, atas, bawah, kiri, kanan, itu 20. Kemudian di dalam child kita di dalam padding itu ada child dengan di dalamnya ada container. Kontainer ini memiliki margin bawah 10. Ini agar memberi jarak dengan genre cardnya itu ada jaraknya 10. Kemudian ada padding lagi, padding kiri kanannya 14. Di sini di dalam kontainer kontainernya ini kiri sama kanannya itu 14, atas bawahnya 10. Jadi dia tombol search dan tulisan searchnya ini agak ke tengah. Kemudian untuk decorationnya ini kontainernya kita warnai putih agar menyatu dengan latar belakang background halaman, agar dia terlihat seperti search box pada umumnya. Kemudian untuk bordernya dimunculkan dengan warna hitam dan border radius diberikan sirkular dengan nilai 16. Jadi agak sedikit melengkung pada ujung-ujung search boxnya. Nah, setelah search box kemudian ada row, yaitu di dalam kontainernya ini ada row-nya itu berisi icon search yang ini. Kemudian ada sized box dengan lebar 10. Jadi di sini ada spasinya. Nah, kemudian di sini ada expanded ini fungsinya untuk menghabiskan sampai akhir sisa kolom yang tersedia. Maksudnya sisa isi kontainer yang tersisa itu dihabiskan oleh si expanded ini. Nah, di dalam expanded ini diisi dengan text field untuk mengisi inputan dari pengguna, mengisikan teks. Nah, dekorasinya di sini ada hint text untuk placeholder, search ya, dan kemudian ada bordernya. Dan di sini maksudnya bordernya dihilangkan, bordernya non. Dan kemudian is dense true. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan untuk spasi lagi ke bawah agar tidak terlalu menempel. Nah, disinilah saya menambahkan copy dari genre card tadi. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi karena hanya saya copy saja dari homepage. Nah, kemudian setelah itu untuk bagian di sini
saya menggunakan padding dengan padding kiri kanannya 20 agar semua sejajar, 20 20 20 semuanya. Dan di sini nah disinilah array tadi digunakan. Di sini ada children, ada songs.map song. Nah, ini ada gesture detektor untuk memindahkan ke halaman no playing. Kemudian ada kontainer dengan margin bawah 12. Jadi jarak setiap ininya ini 12. Kemudian ada child row. Dalam row ada children, dan kemudian children ini diisi oleh circle avatar, yaitu gambar artisnya. Nah, dimana background image menggunakan assets image, yang dimana diambil dari array song bagian image. Kan di dalam array itu ada 3, jadi title, image, sama jumlah penayangan, sama artis atau jumlah penayangan, saya lupa. Oke, jadi dengan radius 28, ukuran circle avatarnya 28. Kemudian saya tambahkan sized box antara circle avatar dengan judul lagunya. Teks ini, 2 teks ini akan diberi jarak. Nah, kemudian itu digunakan expanded lagi untuk mengisi sisa ruang yang kosong. Kemudian digunakan child lalu kolom, karena dia ke bawah. Setelah teks 1, di bawahnya ada teks 2, jadi kita gunakan kolom dengan alignmentnya start. Jadi dia akan mengisi ke kiri karena dia cross axis, mengisi ke kiri. Kemudian bersih children, yaitu teks judulnya. Nah, lihat di sini variabel judul digunakan, diambil dari array. Kemudian ada style untuk styling teks judul lagunya. Nah, itu digunakan bold dengan ukuran 16 warna biru. Nah, setelah itu di bawahnya ditambahkan sized box juga, sized box setinggi 4 untuk memberi jarak spasi antara teks judul dengan teks jumlah diputar. Nah, setelah itu sama seperti tadi, ditambahkan teks jumlah diputarnya dengan warna abu, font size 13. Setelah itu ada tulis yang membuat array tadi menjadi sebuah list dan digunakan oleh kode ini secara looping satu persatu. Ya, jadi itu untuk slicing pertemuan 14. Selanjutnya yang terakhir, saya akan slicing untuk halaman terakhir di pertemuan 15, di materi pertemuan 15. Oke, di materi pertemuan 15 ini terakhir kita akan slicing kode Figma. Kita akan slicing dari desain Figma, yaitu halaman library, halaman pustaka, pattern. Oke, jadi sini kita langsung saja ke kodenya. Untuk kodenya di sini, pertama saya mengimport now playing page juga, karena setiap saya menekan sebuah komponen seperti judul lagunya, itu akan saya pindahkan ke no playing, halaman playing. Di sini saya buat start class widget library page. Nah, ini dia kode untuk pindah ke now playing itu. Nah, di sini saya juga membuat 3 array. Array 1 bernama today, yang dimana ini berisi lagu-lagu yang di-download hari ini. Yang di-download hari ini, yang dimana judulnya yang berisi 2 komponen saja, yaitu judul dan
gambar. Di sini ada 3. Di sini di yesterday yang di download kemarin. Di sini ada 3 array jadinya. Nah, kemudian ada widget song tile, map song, list tile. Jadi ini untuk mengubah yang ini menjadi sebuah list lagi, menjadi list tile, yang dimana isinya yaitu leading dengan leadingnya itu adalah circle avatar, berisikan background image. Background image isinya adalah aset image yang diambil dari song bagian image. Jadi bagian arraynya kan ada 2 komponen, yaitu title dan image. Yang diambil adalah image-nya, data dari image-nya sebagai string. Jadi ini akan diambil menjadi sebagai string dan dimasukkan ke sini menjadi background image untuk circle avatar. Di sini akan menjadi list tile, dia menjadi list tile. Nah, kemudian setelah circle avatar itu ada teksnya, teks judul. Nah, ini sama seperti sebelumnya, seperti gambar yang tadi, dia mengambil dari data yang di sini, tapi bagian judul dalam bentuk teks. Kemudian diberikan style bold, di bold dengan warna biru. Kemudian subtitle atau di bawah dari title itu diberikan teks jumlah pemutarannya, kemudian di style dengan warna abu. Saat dipencet, komponen ini, list style ini akan mengarahkan ke now playing. Nah, kemudian lanjut ke scaffold. Jadi ini masih inisialisasi untuk membuat data-data ini menjadi sebuah widget. Ini dia metodenya yang digunakan untuk mengubah data, masukkan data-data ini ke dalam widget. Kemudian di scaffold kita gunakan warna putih sebagai background. Kemudian tambahkan app barnya itu berjudul download, yang dimana ini di style warna hitam dengan bold dan ukuran font 22, dan center title true ditempatkan di tengah, dan background color untuk app barnya juga putih lagi sama seperti sebelumnya, agar sama seperti warna latar halaman, agar terkesan memiliki efek clean. Kemudian ada actions sama seperti di halaman no playing. Di sini ada action yang sama, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sini juga tidak memiliki fungsi apapun. Kita lanjut ke body. Di sini body kita ada padding, menggunakan padding dengan nilai di semua arah, yaitu kiri, kanan, atas, bawah itu 20. Dan kemudian di dalam padding kita tambahkan child yang berisi list view. Nah, di sini list view lagi sama seperti jenis yang sudah kita ubah dari data itu menjadi list view. Jadi sini sudah sama jenisnya. Kemudian dalam list view kita tambahkan padding simetris, yaitu 20 kiri kanan dan 10 atas bawah. Kemudian di dalam list view ada children dengan isi, yaitu pertama sized box dengan tinggi 8. Sized box dengan tinggi 8 ini berada di atas today downloaded. Ini hanya menambah spasi sedikit agar posisinya menjadi lebih bawah. Kemudian ada teks yang merupakan judul dari downloadan ini, yaitu today downloaded, dengan text style yaitu font width-nya bold. Kemudian warnanya yaitu black, warna hitam, dengan size-nya yaitu 16. Selanjutnya di sini, nah kemudian ini today.map song tile. Kita lihat dia akan mengubah data-data yang ada dalam array today tadi yang di atas menjadi sebuah list view. Nah, di sini
dia melakukannya secara looping sampai datanya habis. Terlihat di sini langsung muncul 3 dan di sini tidak ada di inisialisasi, tidak ada dibuat seperti gambarnya, judulnya, judul lagu gitu, tidak ada. Jadi kita hanya perlu memanggil memanggil function yang ada di atas tadi, metode untuk mengubahnya itu. Nah, selanjutnya ada Sajad box untuk memisahkannya dengan section selanjutnya, yaitu yesterday downloaded. Yesterday downloaded ini memiliki text style yaitu font weight-nya bold, kemudian berwarna hitam juga, sama seperti today downloaded. Jadi tidak akan saya jelaskan lagi karena text style-nya sama seperti yang tadi. Di sini menggunakan yesterday.map song tile. Nah, ini mengubah yang data-data yang ada di array yesterday menjadi list queue secara terus-menerus, tapi karena hanya ada satu, jadi dia hanya melakukannya sekali. Dan kemudian ada Sajad box kan ada teks, yaitu yang terakhir ini. Nah, kemudian yang terakhir ada section tanggal. Ini downloadan berdasarkan tanggal, downloadan lama artinya. Kemudian di sini teksnya sama seperti yang di atas, dan untuk mengisi data di bawahnya dia sama menggunakan memanggil metode yang sama. Jadi itu saja untuk slicingnya. Tidak rumit, saya hanya membuat codingan sederhana saja untuk setiap halaman. Ya, jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.